Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutlela Wasilatu Syaadah, PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus etika bisnis pada Starbucks. Dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 12 Januari 2024, Starbucks digugat atas tuduhan pembohongan publik. Starbucks digugat atas tuduhan pembohongan publik terkait sumber kopi dan teh yang diduga dari perkebunan pelanggar hak asasi manusia atau HAM. National Consumer League mempermasalahkan klaim komitmen Starbucks pada 100% sumber kopi dan teh yang etis. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 10 Januari waktu setempat. Pada setiap kantong kopi dan setiap kotak K-Cup yang ada di rak toko, Starbucks mengatakan kebohongan kepada konsumen, kata CEO National Consumer League Sally Greenberg dikutip dari CNN Kamis 11 Januari. Faktanya jelas, ada pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan yang signifikan di seluruh rantai pasokan Starbucks. Mereka menuding Starbucks mengambil biji kopi dan teh dari perkebunan pelanggar HAM. Pelanggaran tersebut mencakup kerja paksa, mempekerjakan anak, hingga pelecehan seksual. Greenberg mengambil contoh kasus di Brasil pada 2022 lalu. Di negara tersebut, pemasok Starbucks dilaporkan atas tuduhan perbudakan, bahkan perdagangan lebih dari 30 pekerja migran secara ilegal. Seorang juru bicara Starbucks mengatakan perusahaan bakal melawan tuduhan tersebut. Kami sangat serius menanggapi tuduhan seperti ini dan secara aktif terlibat dengan peternakan untuk memastikan mereka mematuhi standar kami, tegas pihak Starbucks. Setiap rantai pasok harus menjalani verifikasi ulang secara berkala. Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra bisnis kami demi memenuhi harapan yang dirinci dalam pernyataan hak asasi manusia global kami, sambung perusahaan. Berdasarkan berita pelanggaran etika bisnis Starbucks di atas, beberapa sektor bisnis yang terdampak meliputi yang pertama, yaitu sektor pertanian dan perkebunan itu sendiri. Pelanggaran terkait sumber bahan baku kopi dan teh yang diduga berasal dari perkebunan yang melanggar HAM berdampak langsung pada sektor tersebut. Praktik kerja paksa, pekerja anak, dan kondisi kerja yang tidak layak mencoreng citra industri pertanian dan perkebunan. Untuk yang kedua, sektor retail dan konsumen. Tuduhan pembohongan publik terkait klaim etika sumber bahan baku merusak kepercayaan konsumen yang peduli terhadap isu-isu etika dapat beralih ke merek lain, berdampak pada penjualan dan pangsa pasar Starbucks serta sektor retail secara umum. Kemudian yang ketiga, sektor ketenagakerjaan. Tuduhan pelanggaran undang-undang perburuhan seperti mengganggu upaya serikat pekerja berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Hal tersebut menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang layak. Kemudian yang keempat, sektor hukum dan regulasi. Tuntutan hukum dan gugatan dari organisasi konsumen menunjukkan dampak pada sektor hukum. Perusahaan yang melanggar etika bisnis dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan. Kemudian yang kelima, dari sektor investasi. Investasi yang semakin memperhatikan faktor-faktor ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, dapat kehilangan kepercayaan pada Starbucks jika perusahaan tersebut terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan harga saham dan juga kesulitan dalam menarik investasi di masa depan. Kemudian yang terakhir tentu dari sektor hak asasi manusia itu sendiri. Pelanggaran yang terjadi di rantai pasokan Starbucks tentu saja berdampak kepada sektor hak asasi manusia, di mana pelanggaran terjadi kepada para pekerja di perkebunan tempat bahan baku, kopi, dan teh yang diambil. Starbucks sebagai perusahaan global seringkali menjadi sorotan terkait dengan praktik etika bisnisnya. Untuk kali ini, Starbucks menghadapi kritik terkait dengan kondisi kerja di beberapa pemasoknya. Teori etika yang relevan di sini yaitu
utilitarianisme, dan deontologi yang menekankan pada perlindungan hak-hak pekerja dan juga memastikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Teori utilitarianisme menekankan pada tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kemudian teori deontologi menekankan pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal. Untuk dampak yang timbul, isu rantai pasok Starbucks yang melanggar etika dapat menimbulkan dampak yang signifikan dan beragam, baik bagi perusahaan maupun bagi pemangku kepentingan lainnya. Beberapa dampak utama yang mungkin timbul diantaranya, yang pertama yaitu kerusakan reputasi. Pelanggaran etika dalam rantai pasok, seperti eksploitasi pekerja, penggunaan tenaga kerja anak, atau praktik tidak adil lainnya, dapat merusak citra dan reputasi Starbucks di mata konsumen, investor, dan masyarakat umum. Hal tersebut mengakibatkan penurunan penjualan dan pangsa pasar. Kemudian dampak finansial. Kerusakan reputasi dapat menyebabkan penurunan penjualan dan keuntungan Starbucks. Mungkin menghadapi tuntutan hukum dan denda jika terbukti melanggar hukum atau peraturan terkait tenaga kerja atau lingkungan. Kemudian biaya untuk memperbaiki masalah dalam rantai pasok dan memulihkan reputasi perusahaan juga bisa sangat besar. Dan kemudian yang ketiga yaitu dampak sosial. Pelanggaran etika dalam rantai pasok dapat menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan bagi para pekerja dan komunitas yang terlibat. Untuk yang selanjutnya, kehilangan kepercayaan investor. Investor yang semakin memperhatikan faktor-faktor ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, dapat kehilangan kepercayaan pada Starbucks jika perusahaan tersebut terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, sehingga menyebabkan penurunan harga saham dan kesulitan dalam menarik investasi di masa depan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hukum, yaitu tuntutan hukum dan regulasi. Starbucks dapat menghadapi tuntutan hukum dari pekerja, konsumen, atau organisasi hak asasi manusia jika terbukti melanggar hukum atau peraturan. Selain itu, pemerintah juga dapat memperlakukan peraturan yang lebih ketat pada rantai pasok perusahaan untuk mencegah pelanggaran etika di masa depan. Kemudian untuk mengatasi permasalahan etika bisnis dalam rantai pasok seperti yang dihadapi Starbucks, diperlukan solusi komprehensif yang berlandaskan prinsip-prinsip etika bisnis yang kuat. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan menerapkan sistem pelacakan yang canggih untuk memantau seluruh rantai pasok dari petani hingga produk akhir, kemudian menggunakan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan memastikan keaslian informasi, kemudian melakukan audit independen secara berkala oleh pihak ketiga yang kredibel untuk menilai kepatuhan terhadap standar etika dan hukum, dan memastikan bahwa audit mencakup semua aspek rantai pasok, termasuk kondisi kerja, hak asasi manusia, dan dampak lingkungan. Kemudian yang kedua, yaitu memperkuat standar etika dan kepatuhan, yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan kode etik yang jelas dan komprehensif, yang mencakup semua aspek rantai pasok. Kemudian memastikan bahwa kode etik tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada semua pemasok dan karyawan. Kemudian untuk kemitraan dan kolaborasi, yaitu dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok yang berkomitmen terhadap praktik etika dan berkelanjutan, memberikan dukungan dan bantuan kepada pemasok untuk meningkatkan praktek mereka, bermitra dengan organisasi nirlaba yang memiliki keahlian dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang
Terakhir, yaitu fokus pada kesejahteraan pekerja dan komunitas, yaitu dengan memastikan bahwa pekerja di seluruh rantai pasok menerima upah yang layak yang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian memastikan bahwa kondisi kerja di seluruh rantai pasok aman dan sehat. Melindungi pekerja dari risiko bahaya dan eksploitasi, serta mendukung program-program pemberdayaan komunitas yang meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja di daerah penghasil bahan baku. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan Starbucks dapat membangun rantai pasok yang lebih etis dan berkelanjutan, serta memulihkan kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.